kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Saya akan membahas tentang masalah politik yang sedang ramai, yaitu terkait Pulau Ambalat. Di zamannya Pak Jokowi yang dulu, Pulau Ambalat ini sangat dipertahankan, menjaga kedaulatan bangsa dan negara, dan tidak mau digertak oleh Malaysia dan negara yang lainnya terkait dari bahwa Pulau Ambalat adalah masuk dalam wilayah negara Indonesia, kedaulatan negara Indonesia. Sangat dipertahankan betul-betul. Akan tetapi, dari kabar-kabar di media sosial, saya baca Pak Prabowo menyatakan Pulau Ambalat kekayaannya akan dikelola bersama antara Malaysia dan Indonesia. Kok bisa begitu? Tidakkah berani melawan? Apa yang menyebabkan Pak Prabowo ini mengambil keputusan seperti itu? Ada apakah gerangan? Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia sangat kecewa sekali terkait dari keputusan Presiden negara Indonesia saat ini. Kenapa sampai dikelola bersama? Ada apakah gerangan? Nah, makanya di sini ingin saya prediksi apa yang melatar belakangi Pak Prabowo ini mengambil keputusan untuk mengelola bersama dari hasil kekayaan di Pulau Ambalat tersebut. Melatar belakangi Pak Prabowo mengambil sebuah keputusan untuk bekerja sama dengan Malaysia dalam mengelola kekayaan di Pulau Ambalat tersebut. 6 tongkat. Saya langsung ambil 5 kartu ya. The Lovers, sebuah kerjasama. The World, awal yang baru. Ada perasaan demi sebuah perdamaian kayak begitu. Justice, proses hukum. Jadi begini, yang melatar belakangi adalah sebenarnya Indonesia sudah berusaha atau pemerintahan Pak Prabowo sudah berusaha untuk mempertahankan Ambalat. Tapi mungkin ada pemikiran-pemikiran yang membuat pada akhirnya terjalinlah sebuah kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Ketegangan-ketegangan yang dulu sudah berusaha diakhiri. Makanya ada simbol The World, membuka lembaran baru, membuka buku baru yang lebih damai. Akan tetapi potensi ini ke depannya mungkin saat ini bisa baik-baik saja. Ke depannya nanti anak cucu kita ada potensi justice loh terhadap Pulau Ambalat nanti. Ada simbol proses hukum. Jadi apa yang diputuskan oleh pemerintahan Pak Prabowo saat ini, ada potensi nanti rame lagi ke depannya, entah tahun berapa, entah abad berapa, terkait dari perebutan Pulau Ambalat ini. Ya, di sini masih belum terlihat kenapa alasannya, tapi di sini lebih karena sudah berjuang tapi nggak mampu untuk bisa mempertahankan. Karena apa? Karena pada akhirnya terjadilah sebuah perdamaian, sebuah kesepakatan. Makanya ada The Lovers. Dan ketika ini sudah diputuskan saat ini, entah abad berapa, entah tahun berapa, kasus Ambalat ini akan muncul lagi dan akan menjadi perseteruan Indonesia dan Malaysia ke depannya. Akan jadi ajang perebutan. Soalnya apa? Ganti presiden, ganti kebijaksanaan. Jadinya serba repot, ya. Kayak zamannya Pak Harto dulu, kan sangat mempertahankan Timur Leste sampai korbannya sangat banyak dari
tentara negara Indonesia yang ditugaskan ke sana. Tapi pada saat zamannya Pak Habibie, Timur Leste lepas dengan cara pemungutan suara. Semudah itu. Demikian juga saat zamannya Pak Jokowi, ambalat ini sangat dipertahankan. Tapi setelah ganti presiden, Pak Prabowo dengan begitu dilepaskan dan terjalin sebuah kerjasama Malaysia-Indonesia. Dan ini nanti berpotensi akan ada perebutan kembali, entah tahun berapa nantinya, mungkin ketika ganti presiden atau bisa beberapa tahun yang akan datang, ada potensi rame lagi kasus Pulau Ambalat ini. Jadi perebutan antara Malaysia dan Indonesia. Nah, sekarang ingin saya lebih jauh memprediksi terkait dari The Lovers. Sebuah kerjasama. Ya, sebuah kerjasama. Mengapa sampai terjalin sebuah kerjasama? Takutkah Indonesia pada Malaysia saat ini? Terkait dari ekonomi negara Indonesia yang melatar belakangi pada akhirnya dari pemerintahan Pak Prabowo ini menjalin kerjasama dengan Malaysia. Pertahanan ekonomi memang sangat penting ya teman-teman, seperti dalam sebuah rumah tangga loh ya. Kalau ekonominya berantakan akan sering terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Demikian juga di negara Indonesia, perekonomian saat ini carut marut. Dan ini tidak bisa melepaskan dari kaitannya dengan presiden sebelumnya. Ya, yaitu Pak Jokowi dan sebelum-sebelumnya, karena utang negara ini juga pada akhirnya menumpuk dan lain sebagainya. Dan dalam pemerintahan Pak Prabowo ini ibaratnya kena ulutnya, harus nanggung utang yang begitu banyak, warisan dari pemerintahan masa lalu. Nah, makanya dalam pemerintahan Pak Prabowo ini kan pajak di mana-kemana dan lain sebagainya. Ini dipajaki dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk menutupi kekurangan pendapatan negara yang digunakan untuk membayar utang. Seperti kita lah, kalau utangnya banyak ya pasti keteteran gimana caranya untuk bisa nyaur utang. Pada akhirnya harus begini dan lain sebagainya. Nah, ternyata apa yang terjadi saat ini adalah efek dari pemerintahan yang dulu-dulu. Jadi Pak Prabowo kena getahnya. Nah, ketika perekonomian sudah ambruk begini, mau begini susah dan lain sebagainya, pada akhirnya gimana caranya agar bisa dapat uang? Nah, makanya salah satunya yaitu kerjasama dengan Malaysia untuk mengelola dari Pulau Ambalat tersebut agar negara Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari eksplorasi di Pulau Ambalat itu. Salah satunya karena warisan utang yang begitu banyak dari pemerintahan yang sebelum-sebelumnya, sehingga bisa dibilang sangat berat perekonomian negara Indonesia saat ini ketika membayar utangnya keteteran. Ya, namun yang saya sayangkan ya, kenapa hanya rakyat ini yang dicekik ya dengan pajak dan lain sebagainya, sedangkan undang-undang perampasan aset para koruptor kenapa tidak disahkan? Ya karena yang mengesahkan itu bagian dari tikus-tikus berdasi. Jadinya jalan di tempat gak disah-sahkan. Jadi semuanya itu ada mata rantainya, tidak semudah mengesahkan undang-undang perampasan. Karena apa ya? Karena ada circle yang terkait dari tikus-tikus berdasi yang di atas sana. Ini. Jadi karena perekonomian negara Indonesia yang keteteran, pada akhirnya buta mata
Gimana caranya saya harus bisa mendapatkan uang agar bisa membayar utang-utang negara dan agar bisa berkelanjutan dari pembangunan di negara Indonesia ini. Tujuannya itu karena di sini ternyata ada mata rantai dengan utang-utang dari masa-masa lalu kepemimpinan presiden yang dulu-dulu. Ini ya. Selanjutnya teman-teman, ada kartu apa lagi kah di sini terkait dari kenapa sampai memutuskan kerjasama dengan Malaysia? Karena apa lagi ya? Karena strength. Malaysia lebih kuat kedudukannya daripada Indonesia untuk saat ini. Nah, tentunya kedudukan ini lebih karena perekonomian Malaysia lebih mapan dari perekonomian Indonesia saat ini. Padahal kalau dilihat ya, di pemerintahan Pak Jokowi kemarin pembangunannya sangat luar biasa. Bahkan setelah COVID pembangunannya juga sangat luar biasa. Bisa dibilang ya kemerungsung. Seperti kalau kita ya, kita pingin punya usaha tapi nggak punya uang. Kita hitung-hitungan nanti labanya begini-begini. Kalau ini bisa dibuat usaha dan lain sebagainya, pada akhirnya utang di bank. Ya, nggak pikir panjang. Ternyata usahanya ini tidak bisa menghasilkan seperti yang diharapkan. Pada akhirnya utangnya itu tetap harus dibayar. Salah satunya seperti itu, pembangunan yang berlebihan tanpa perencanaan manajemen keuangan yang bagus, pada akhirnya keteteran dalam membayar utang negara. Ini juga salah satu warisan dari pemerintahan Pak Jokowi juga. Kebijaksanaan dalam pembangunan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang pada akhirnya keteteran seperti saat ini. Ya, itu jadi alasan salah satunya. Karena Malaysia lebih kuat perekonomian, pada akhirnya Indonesia harus takluk pada Malaysia karena Indonesia juga ingin mendapatkan keuntungan dari pengelolaan di Pulau Ambalat tersebut. Satu cangkir. Makanya ada semacam kedekatan kembali dalam usaha-usaha antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Ada simbol satu cangkir yang tadinya awalnya ada bersitegang terhadap Pulau Ambalat itu, tapi karena sama-sama ingin mendapatkan manfaat, sama-sama diuntungkan, walaupun Indonesia harus kedaulatannya harus tercabik-cabik demi uang, pada akhirnya terjalin sebuah kerjasama. Intinya di situ, demi uang, apapun demi uang agar bisa membayar hutang negara. Selanjutnya teman-teman, ada kartu apa lagi ini ya? Pada akhirnya presiden memutuskan ini. Presiden memutuskan. Ada simbol Raja Pedang. Walaupun keputusan itu menyakitkan dari rakyat negara Indonesia, karena kedaulatan negara Indonesia harus tercabik-cabik yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun, pada akhirnya diputuskan sebuah kerjasama dengan Malaysia. Ini jadi lebih karena kemampuan Indonesia terkait perekonomian amburadul, tidak nututi untuk pembangunan dan bayar hutang, dan segala cara dilakukan untuk bisa mendapatkan uang. Kondisinya seperti itu. Apakah dengan adanya pembangunan atau dengan adanya eksplorasi hasil bumi di Ambalat tersebut, perekonomian negara Indonesia akan bisa lebih baik, akan bisa lebih baik lagi? Ada simbol Raja
tongkat. Semoga saja lebih baik lagi. Semoga saja Presiden juga bisa memanfaatkan dari keuntungan dari di Ambalat itu untuk pembangunan, untuk membayar utang dan lain sebagainya. Dan di sini dibutuhkan ketepatan Presiden dalam mengambil langkah-langkah. Khawatirnya nanti ada tikus berdasi juga dalam hasil dari kekayaan di Ambalat tersebut. Karena nggak bisa dipungkiri loh, Konoha ini dari pemerintahan setingkat desa maupun sampai atas banyak sekali tikus-tikus berdasi. Nggak bisa dihilangkan tradisi seperti itu. Susah, karena sudah mengakar. Ya, jadi di sini sebenarnya kalau negara Indonesia ingin maju, ya berantas dulu tikus-tikus berdasinya itu, karena biar tidak terjadi kebocoran keuangan. Sudah negara ini butuh uang, rakyatnya ditekan, terus sampai kedaulatan dijabik-jabik begitu demi mendapatkan uang, tiba-tiba uangnya bocor di koruptor. Kan sangat disayangkan di sini. Nah, makanya di sini muncul tinggal gimana Pak Presiden ini mengambil keputusan yang tepat dalam memanfaatkan uang dari hasil pengelolaan di Ambalat tersebut. Keputusan yang tepat kan nantinya ada simbol 9 koin, di mana dari hasil Ambalat itu memang akan mendatangkan pundi-pundi keuangan untuk negara Indonesia. Makanya di sini ada simbol 9 koin. Bisa dibilang sangat banyak nanti dari keuangan yang didapat dari Pulau Ambalat nanti. Apakah akan ada kebocoran? Balance di sini. Jadi balance berimbang ya antara yang didapat, yang dibocor, dan yang bocor ini sama-sama berimbang. Jadi tetap ada kebocoran terkait dari hasil keuangan yang berasal dari Ambalat nanti. Dan juga memicu adanya sebuah konflik. Dalam sebuah kerjasama tentunya juga ada gesekan-gesekan. Mungkin pada awalnya akan baik-baik saja. Akan tetapi kita juga tahu bahwa Pulau Ambalat ini pulau yang diperebutkan dari beberapa tahun yang lalu. Akan ada potensi konflik nantinya. Makanya di sini juga tadi ada simbol justice. Hari ini bisa baik-baik saja, tapi beberapa tahun kemudian bisa jadi ketika ganti presiden akan ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baru. Misalnya merebut kembali Pulau Ambalat atau memutuskan hubungan kerjasama dengan Malaysia dan lain sebagainya, sehingga terjadilah pemicu adanya pergolakan Indonesia dan Malaysia ke depannya. Tapi itu mungkin masih lama, nunggu Indonesia mapan dulu perekonomiannya. Karena saat ini posisi Indonesia masih ekonominya di bawah Malaysia, teman-teman. Jadi ya alangkah baiknya loh ya, untuk undang-undang perampasan aset para koruptor ini disahkan dulu. Jangan hanya rakyat kecil yang ditekan, yang dicekik, sedangkan orang-orang yang di atas melenggang bebas mengambil manfaat dari uang-uang negara. Seperti ini terus lama-lama akan ada pergolakan loh dari masyarakat. Sekarang saja di media sosial kan sudah ramai terkait dari bendera yang gambarnya bajak laut itu. Kemudian komentar-komentar, pajak-pajak dan lain sebagainya di media sosial terkait dari tanah yang 2 tahun tidak dikelola bisa diambil oleh negara, terkait dari uang yang ditabung 2 bulan tidak ada pemasukan atau pengeluaran akan dibekukan dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat melanggar hak asasi manusia. 3 bulan ya, 3 bulan tabungan di bank sudah dibekukan. 3 bulan loh, kecuali misalnya 10 tahun, 20 tahun, itu masih mending lah. 3 bulan dibekukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa menampung uang-uang tersebut sementara waktu
untuk bisa kayak dijadikan apa ya, misalnya untuk membayar utang negara dan lain sebagainya. Jelasnya nanti ke arah sana tujuannya dari program-program yang seperti itu, untuk bisa sementara waktu sebelum si pemilik tabungan ini berusaha membuka dari dibekukan uang tersebut, tentunya uang tersebut bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lainnya sementara waktu. Jadi ada perputaran keuangan biar bisa pemerintah bernafas dengan lega. Dan di sini teman-teman, kita juga nggak bisa menyalahkan PPAT sepenuhnya, karena PPAT ini tentunya sudah berkoordinasi dengan pemerintahan sebelum melaksanakan kebijaksanaan seperti itu. Ya, sangat disayangkan sekali ya kan.